Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Video kali ini ya, saya ingin sharing cara scalping dengan time frame cukup singkat, yaitu 1 menit. Di sini saya menggunakan pairnya adalah gold ya, atau emas dengan kode SHU USD. Jadi caranya cukup sederhana ya teman-teman, tidak menggunakan begitu banyak indikator. Kita cukup menggunakan 3 garis moving average, yaitu dimulai dengan moving average di 5, lalu 8, lalu 13. Selain itu ya, kita dibantu oleh satu namanya custom indikator, yaitu indikator supply dan demand. Ini namanya custom indikator supply demand. Nih. Oke, sekarang kita pilih time frame-nya di 1 menit. Nah, ini time frame 1 menit ya, teman-teman. Nah, jadi cara setup-nya begini ya, teman-teman. Kita pilih di time frame 1 menit. Kita menggunakan bantuannya daripada custom indikator. Ini yang nama ada ban-ban merah nih, hijau, biru ini ya. Ini custom indikator. Ini bukan bawaan dari MetaTrader-nya ya. Jika teman-teman berminat tentang custom indikator ini, teman-teman bisa join dengan privat saya. Nanti akan saya kasih ya. Seperti saya jelaskan tadi, kita cukup menggunakan 3 garis moving average. Kenapa kita menggunakan 3 garis moving average ini, teman-teman? Garis moving average ini juga ya sebagai petunjuk arah. Kita lihat di sini ya. Kalau moving average-nya itu ya, umpamanya yang 5 itu berada di paling bawah dan 13 ini paling atas, itu namanya trennya lagi turun. Jadi dia juga berfungsi sebagai penunjuk arah bahwa sekarang ini trennya lagi turun atau naik. Jadi teman-teman abaikan time frame besar ya, karena kita scalping, kita hanya menggunakan yang M1. Jadi kita mengabaikan time frame besar, karena kalau di time frame 1 menit itu kan pergerakan market kan cukup liar. Pergerakannya juga cukup volatile. Jadi kita nggak bisa pedoman dengan time frame besar. Jika kita menggunakan time frame besar, kita jangan scalping ya, kita sebaiknya menggunakan metode day trade atau swing. Seperti saya jelaskan tadi ya, kita lihat susunan dari moving average ini. Apabila moving average yang kecil berada di bawah, yaitu 5, dan besar ini 13, dan di tengahnya 8, candle berada di bawah moving average, kita asumsikan ini trennya masih turun. Setelah ini turun, di sini ada perubahan. Kalau kita tarik di sini ya, seperti kayak ada garis V gitu ya. Nah, ini kayak huruf V ya. Nah, kalau kita tarik begini, nah, seperti huruf V. Lalu di sini sudah terjadi perubahan, yaitu moving average yang paling kecil di atas, yang sedang, dan yang paling besar di bawah. Tetapi di sini kita lihat, garis-garis moving average ini, dia berada di bawah candlestick. Sedangkan di sebelah kiri ini, ketiga garis moving average ini berada di atas candlestick. Ini kita asumsikan tren masih berlanjut turun. Sedangkan di kanan ini, karena 3 moving average ini berada di bawah candlestick, itu kita asumsikan tren masih naik. Lalu apa gunanya yang band supply demand ini, teman-teman? Biasanya harga akan tertahan di daerah-daerah supply, baik pun demand. Kalau di garis supply yang band warna pink ini, itu dia adalah penahan untuk naik. Sedangkan yang hijau, yang di bawah ini penahan untuk turun. Kita bisa scroll ke belakang. Nah, lihat ya di sini. Ini garis merah, semua adalah penahan untuk naik. Jadi setup-nya gimana, teman-teman? Cara setup pertama adalah kita melihat apabila telah muncul ini ya, warna pink ini, artinya harga sudah tidak sanggup untuk menjebol ke atas. Nah, seperti ini. Berarti dia akan turun. Di sini kita harus mengambil posisi sell. Lalu kapan sell-nya? Ini yang penting ya, teman-teman. Bukan kita langsung lihat dia tertahan, kita langsung sell, tidak. Sebaiknya candle merah telah memotong EMA 5 yang kuning ini. Di sinilah kita setup-nya untuk sell. Ini saya kasih garis ya, enak. Yang di atas ini namanya resisten, dan di bawah ini support. Apabila candle sudah melewati garis support dan telah memotong EMA 5,
disinilah kita setup-nya untuk sell. Karena kita ini scalping ya teman-teman, kita tidak mengambil banyak pip ya. Kadang kita harus melihat kondisi pergerakan market. Kadang kita bisa juga ngambilnya di bawah 10 pip. Bisa 4 pip, bisa 5 pip, ya bisa 10 pip. Sambil kita memantau. Contohnya kalau di sini kita ngambil sell sampai ke sini kan harga. Ini lumayan 28 pip. Cuman biasanya kalau kita tradingnya scalping, kita kebanyakan ngambil di antara ya 10 pip, 15 pip, itu udah bagus. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau ngambil buy-nya? Karena di sini kita lihat di dalam time frame 1 menit itu pergerakan harga naik turun itu sangat cepat. Cuman kalau teman-teman mau aman, kalau kita di bawah area merah ini, sebaiknya kita hanya ngambil posisi sell saja. Itu lebih aman. Tapi kalau teman-teman mau coba ambil buy juga bisa. Apabila teman-teman sudah mahir. Contohnya di sini ya. Di sini turun merah, merah, merah. Lalu muncul candle biru. Ini tandanya buyer sudah mulai masuk. Lalu kapan kita boleh ngambil buy? Lihat, nih garis kuning ya. Kita lihat di garis kuning ini candle biru udah memotong. Lalu di sini kita kasih garis lagi. Kita kasih garis 2 ya. Ini adalah garis support, ini adalah garis resisten. Sedangkan candle sudah melewati garis ini. Nah, disinilah kita buy. Jadi gitu aja ya teman-teman, cukup sederhana. Cuman kalau teman-teman mau aman, sebaiknya nggak usah ambil posisi buy. Selalu cari posisi sell saja setelah ada garis supply ini muncul. Lihat di sini ya. Di sini juga kan. Nah, di sini juga kalau kita mau sell ya. Lihat dulu di sini, yaitu kita memilih daerah kuning ini. Ini kuning telah dipotong ya. Di sini kita sell. Karena harga sudah berada di bawah support ini. Lalu di mana letak stop loss kita, teman-teman? Jika harga berbalik arah, inilah batas stop loss kita, teman-teman. Jadi kalau kita scalping itu ya, teman-teman ya, ngambil pip cuannya nggak banyak. Lalu kalau loss-nya juga jangan ditahan gitu. Jangan teman-teman nanti yang scalping setelah salah arah nanti teman-teman berubah haluan, berubah pikiran. Yang semula scalping jadi swing trader, ya itu udah salah. Pasti kadang kita bisa salah teman-teman, tidak ada market itu yang 100%. Cuma masalahnya kalau kita salah jangan dibiarkan, cepatkan loss. Lalu ambil posisi sebaliknya lagi. Jadi dari kerugian tadi kita bisa cover kembali ya, kita bisa cuan lagi. Jadi begitu caranya ya teman-teman ya. Seperti di sini sama. Yang penting teman-teman, alat bantu kita adalah moving average ini. Apabila candle telah memotong moving average baik 5, 8, 13 itu paling bagus kalau bisa tiga-tiganya. Lalu lihat lagi di sini paling low ya, di sini berarti kita ambil 2 candle ini ya. Nah, ini daerah tingginya di sini kan. Ini namanya resisten, ini namanya support. Nah, ini. Artinya candle telah melewati 2 garis ini. Di sini kita bisa setup untuk buy. Selalu cari pembalikan arah, ini namanya reversal. Apabila reversal ini telah melampaui daerah resisten di candlestick terakhir, di situ kita boleh mengadakan sell. Nah, begitu juga di sini ya teman-teman. Di sini juga ada ya. Nah, ini teman-teman harus latih cara mencarinya. Di sini ada juga. Ini namanya support. Lihat, candlestick telah melewati support dan candlestick telah melewati garis EMA. Di situ kita boleh sell. Lumayan akurat ya teman-teman. Kecuali jika memang sideways parah gitu ya. Nah, kayak gini kan. Kayak gini namanya sideways parah teman-teman. Di sini kita agak susah jika ingin menggunakan pemotongan candlestick ke garis EMA. Sebaiknya kayak gini ya teman-teman, sabarlah. Ini kan ada berapa menit aja kan. Nggak sampai setengah jam kok. Ini kan 1 candle 1 menit. Ya hitung aja dari sini ke sini ya. Berapa candle. Cara menghitung candle nggak usah pusing teman-teman. Tarik pakai garis ini, tanda tambah ini ya, close air. Lalu teman-teman tarik aja ke sini. Nah, ini telah terbaca nih. Ini semuanya ada 16 candle. Yaitu yang paling depan itu ya teman-teman ya, 16 candle.
Nggak pusing baca satu-satu ini gitu ya. Tarik aja. Berarti 16 candle artinya selama 16 menit market sideways di sini. Gini ya teman-teman ya. Kalau di sini kita lihat teman-teman, trennya udah berubah. Yang semula dari turun tadi, sekarang udah naik. Yaitu diawali dengan ban hijau. Kalau tadi di atas ini tertahan ban merah, sekarang di bawah ban hijau. Harga sampai ke ban hijau tertahan, lalu di sini ada candle besar narik ke atas. Boleh juga kita bilang ini adalah candle engulfing. Di sinilah kita boleh mengadakan posisi buy karena di sini, nah di sini sudah ada daerah support ya. Nah kalau ini daerah, ini resisten. Daerah support dan resisten juga telah dilampaui oleh candle engulfing ini. Dan semuanya telah memotong garis moving average. Di sini dengan cara begini mungkin kita bisa cuan ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, yang penting itu adalah jaga MM kita. Jadi walaupun kita trading itu menggunakan metode apapun, jika MM kita jelek dan kita mau cepat kaya, itulah yang selalu bikin kita MC. Tradinglah sesuai lot dan modal, kita pasti aman ya teman-teman. Mungkin itu saja ya teman-teman video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Dan video ini bisa dibagikan ke teman-teman yang membutuhkannya. Dan tolong di subscribe dan ditekan loncengnya supaya nanti ada video-video baru ya teman-teman bisa mendapatkan informasi. Cukup sekian dan terima kasih ya teman-teman.